sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah pernah berkata kepadaku, kata beliau, ya Mu'ad, inni muhaddithuka bihadithin in anta hafidtahu nafa'at. Wahai Mu'ad, aku akan sampaikan sebuah hadis kepadamu yang mana kalau engkau memegangnya, mengambilnya, menjalankannya, maka engkau akan dapat manfaat, akan memberikanmu kemanfaatan. Wa in anta dayyatahu, tapi kalau kau lalaikan, lam tahfadhu, tidak kau jaga ini hadis, inqata'at hujjatuka indallah azza wa jalla yaumil qiyamah, maka aku berlepas tangan, kata Rasulullah, tidak bisa nolong kau di yaumil qiyamah. Inqata hujjataka yaumil qiyamah indallah. Apa itu hadisnya? Ya Mu'ad, innallaha ta'ala khalaqa sab'a amlakin qabla an yakhluqas samawati wal ard. Wahai Mu'ad, sesungguhnya Allah menciptakan 7 malaikat sebelum Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Thumma khalaqas samawati faja'ala likulli sama'i minas sab'i malakan bawwaban 'alaiha. Lalu setelah Allah ciptakan 7 lapis langit, Allah letakkan setiap langit lapisan itu 1 malaikat tadi. Jadi sebelum langit diciptakan Allah 7 lapis, bumi 7 lapis, Allah sudah menciptakan 7 malaikat ini. Setelah Allah ciptakan itu langit, maka Allah letakkan setiap pintu-pintu langit ada 1 malaikat dari 7 malaikat tadi. Fatas'adul hafadhah bi'amalil abdi min hin yusbihu ila hin yumsi. Kemarin dalam kita mengenal istilah malaikat hafadhah, malaikat yang selalu bersama kita di samping mungkar wa nakir, yang selalu mengontrol, melihat, meneliti, melihat apa yang kita lakukan dari segala perbuatan kita. Fatas'adul hafadhah bi'amalil abd min hin yusbihu ila hin yumsi. Datanglah malaikat dari langit, dari buminya Allah Subhanahu wa taala, membawa amalan seorang dari hamba Allah yang dilakukan oleh hamba tadi dari pagi sampai petang, dibawa oleh malaikat Allah, tembus ke langitnya Allah. Lahu nurun kanuris syams, amalan itu begitu indah, terang benderang seperti terangnya matahari. Luar biasa berarti amalan ini, Pak. Luar biasa, dibawa oleh malaikat. Hatta idza sa'idat bihi ila sama'id dunya zakkathu wa katsarathu fayaqulu al-malak al-muwakkal biha lil hafadhah adribu bihadha al-amal wajha sahibihi fa ana sahibul ghibah. Fa amarani rabbi an la adda'a amalan min man irtaba an-nas bijawizni ila ghairi. Begitu malaikat ini membawa amal yang terang benderang tadi, bagaikan matahari, hebat ini amalan dari seorang hamba tadi. Begitu tembus masuk ke langit pertama, dicekal oleh seorang malaikat tadi, malaikat penjaga pintu langit pertama. Apa kata malaikat pertama tadi? Ngomong, wahai malaikat hafadhah, ini amalan kau bawa lagi balik, kau lemparkan ke muka wong itu. Kenapa? Aku diperintahkan Allah untuk tidak memberikan izin amalan tembus ke langit kedua bagi orang yang suka menghibah. Astagfirullah, ikhwan. Banyak yang duduk di langgar masjid hobi ghibah. Banyak. Kadang-kadang kita sayang dia duduk di masjid, di musola dari maghrib sampai isya. Kalau sekarang ini salah satu nikmat ada di masjid majlis maghrib sampai isya, itu mencegah kita untuk berbuat kalimat-kalimat yang sia-sia. Banyak orang tak balik ke rumah, Pak, dari maghrib sampai isya, tapi dia kelakar, ngeribah. Kejadian A, kejadian B dibahas oleh dia, yang dia saksikan dalam di televisi ataupun di YouTube, di apa, yang dia dewek tak bakal sanggup minta maaf sama itu. Misal cerita tentang Jokowi, diribahnya. Memang Jokowi punya kesalahan, punya kebodohan, kata kelak. Tak boleh kita ribah. Kita ribah artis fulan, siapa yang jauh tempat kita ribah, yang depan mata lagi saya kita minta maaf. Nah, riba. Orang ini ngaji, orang ini sholat, orang ini sedekah, orang ini melakukan bermacam amal soleh, tapi dia menghibah, maka amalnya cuma tembus langit pertama dan tidak nyampe kepada langit keduanya Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan aku untuk menolak amalan manitaban nas bijawizni yujawizni ila ghairi. Allah melarang aku untuk mengizinkan aku lewatkan amal wong yang suka menghibah. Jadi sampai langit pertama tertolak.
Qala thumma ta'til hafadha bi amali salih min a'malil 'abdi fatuzakkihi wa tukaththaruhu hatta tablugha bihi ila as-samai tsaniyah. Lalu ada lagi orang yang dibawa oleh hafadhah, malaikat hafadhah, amal perbuatannya. Ini lebih hebat dari yang pertama. Yang pertama tadi gagal. Wong ini bisa tembus ke langit kedua. Bisa tembus ke langit kedua. Malaikat hafadhah membawa amal orang ini. Bagaimana digambarkan amal orang tersebut? Fayaqulu lahumul malak muwakkala bis samaa ats-tsaniyah waqifu wadribu bihadzal amal wajh ashabi ana malakul fakhr innahu arada bi amalihi hadzal gharad ad-dunya amara li rabbi alla adda'a amalahu yujawizni ila ghairi innahu kana yatafakhkhar 'ala an-nas fi majalisihim. Allah. Apa kata malaikat tadi? Gifu, berhenti. Pas nak tembus langit kedua. Nak tembus langit kedua di stop oleh malaikat penjaga langit. Lalu malaikat tadi mengatakan kepada malaikat hafazah, bawa balik lagi amal ini kepada wongnya. Lemparkan amal itu ke muka wong itu. Aku malaikat yang diperintahkan Allah untuk tidak mengizinkan amal seorang yang punya sifat fakhr, sombong, bangga, berbangga-bangga dengan kehebatan dia, kepacaan dia, kemuliaan dia, kepintaran dia, kesolehan dia, ilmunya, bangga dia. Di hadapan manusia, dia berbangga-bangga dengan kelebihan dia. Aku diperintahkan Allah untuk tidak mengizinkan amalan manusia untuk tembus sampai ke langit ketiga bagi orang yang punya sifat tafakhur. Bangga dengan nenek moyang, bangga dengan baknya, bangga dengan yainya, bangga dengan kampungnya, bangga dengan bangga. Ya, atau bangga dengan dirinya deh. Akulah pacak ini, aku bisa ini, aku bisa itu, atau ngebanggakan anaknya. Atau ngebanggakan siapalah wong yang dia anggapnya bisa mengangkat derajat dia, dibanggakan. Maka amalan orang tersebut tertolak, tidak bisa tembus ke langit Allah, langit yang ketiga. Wallahu a'lam bishshawab.